Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang suku banyak dengan materi yang selanjutnya yaitu pembagian suku banyak. Kita akan mempelajari metode yang digunakan dalam pembagian suku banyak ini. Metode yang pertama adalah metode bersusun pendek dan yang kedua adalah metode Horner atau cara sintetik. Kita bahas cara yang pertama, yaitu metode bersusun pendek. Kita langsung ke contoh 1. Carilah hasil bagi dan sisa pembagian fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 5 dibagi oleh x dikurangi 2. Sebelum kita melakukan operasi pembagian, kita perhatikan dulu fungsi fx ini. Perhatikan urutan pangkatnya. Pada x pangkat 3 ini, pangkatnya adalah 3. Kemudian, pada 2x pangkat 2, pangkatnya adalah 2. Kemudian, pada 3x itu adalah pangkat 1. Ini ada pangkat 1, tetapi 1 tidak ditulis. Kemudian, pada 5 ini, ada x pangkat 0. Ya. X pangkat 0. X pangkat 0, ingat, x pangkat 0 itu adalah 1. Nah, jadi urutan pangkatnya ini lengkap ya. 3, 2, 1, dan 0. Nah, nanti di contoh kedua kita akan bahas bagaimana kalau urutan pangkatnya ada yang tidak lengkap. Nanti kita bahas pada contoh yang kedua. Nah, ini bentuk pembagian yang sering kita gunakan. Perhatikan sini. X pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 3x dikurang 5 dibagi x kurang 2. Pertama-tama perhatikan di sini x pangkat 3. X pangkat 3, ini x ya, x pangkat 1. Untuk mendapatkan x pangkat 3, maka x kurang 2 ini harus dikalikan dengan x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 dikali x pangkat 1, nanti hasilnya adalah x pangkat 3. Ingat, pada perkalian pangkat, itu pangkatnya dijumlahkan ya, bukan dikalikan tapi dijumlahkan. 2 ditambah 1 sehingga hasilnya x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 ini dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 2x pangkat 2. Hasil perkalian ini kita kurangkan dengan yang di atas. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, hasilnya 0. Ini habis ya. Kemudian 2X pangkat 2 dikurangi negatif 2X pangkat 2. Kita kalikan ini. Negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi ini sama dengan 2 ditambah 2. Ya. Hasilnya adalah 4X pangkat 2. Paham ya? Kemudian 3X ini kita turunkan ke bawah. Sekarang kita mendapatkan 4X pangkat 2 tambah 3X. Supaya mendapatkan 4X pangkat 2, maka X kurang 2 ini harus dikalikan dengan 4X. 4X kali X, ini pangkat 1, yang ini pangkat 1. Sehingga menghasilkan pangkat 2. 4X dikali X hasilnya adalah 4X pangkat 2. 4X dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Kita kurangkan 4x pangkat 2 dikurangi 4x pangkat 2, hasilnya 0. Jadi ini habis. Kemudian 3x dikurangi negatif 8, kalikan ini negatif kali negatif, hasilnya positif. Jadi ini sama dengan 3 ditambah 8. Hasilnya adalah 11x. Paham ya? Kemudian
Ini turun ke bawah. Hasilnya adalah 11x min 5. Untuk mendapatkan 11x, maka x kurang 2 ini harus dikalikan dengan 11. Kita kalikan 11 kali x, hasilnya adalah 11x. 11 kali negatif 2, hasilnya negatif 22. Kita kurangkan 11x dikurangi 11x, hasilnya 0 atau habis negatif 5 dikurangi negatif 22. Ini kalikan negatif ke negatif, hasilnya positif. Ya, jadi ini sama dengan negatif 5 ditambah 22. Hasilnya adalah 17. Nah, di sini selesai ya pembagiannya. Kenapa selesai? Karena 17 ini atau sisa ini mempunyai derajat 0 ya. Ingat di sini ada x pangkat 0, sedangkan pembaginya berderajat 1. Jadi kalau sisa pembagiannya derajatnya sudah lebih kecil daripada pembagi, maka pembagian ini sudah selesai. Nah, perhatikan pembagian sederhana berikut. 7 kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Sisanya 1. 7 itu yang dibagi, 2 itu pembagi, 3 hasil bagi, dan 1 adalah sisa pembagian atau sisa. Kita bisa menuliskan 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Ini kita bisa menyimpulkan yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ini pembagi, ini hasil bagi, ini sisa. Kita bisa menuliskan x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 2x tambah 4 sama dengan x kurang 1 dikali x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Ini tadi hasil pembagian ya. Ini pembaginya. Ditambah sisanya yaitu 7. Kita lanjutkan dengan contoh kedua. Carilah hasil bagi dan sisa pembagian fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4 dibagi oleh x ditambah 1. Kita perhatikan dulu fungsi yang akan dibagi. Perhatikan urutan pangkat, yaitu pangkat 4. Ini pangkat 4 pada x pangkat 4. Ini pangkatnya 4. Kemudian pangkat 2 pada 3x pangkat 2. Ditambah 4. Nah, 4 ini adalah pangkatnya 0 ya. Pangkat 0 pada 4. Urutan pangkat, berarti ini tidak lengkap ya. 4, ini 4, 2, dan 0. Tidak ada pangkat 3 dan pangkat 1. Perhatikan, di sini tidak ada pangkat 3 dan pangkat 1. Maka untuk mempermudah dalam pengerjaan pembagian ini, persamaan tersebut kita ubah menjadi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 0 x pangkat 3. Nah, ini tambah 0 ya, tambah 0 kali x pangkat 3. Ingat, ini tidak merubah persamaan ya, karena 0 dikalikan x pangkat 3 itu hasilnya 0 ya. Jadi ini sama sebetulnya. Dua persamaan ini sama, ini digunakan untuk mempermudah operasi pembagian ya. Kemudian di sini 3x pangkat 2 ditambah, nah di sini ini pangkat satunya tidak ada ya. Maka ditambahkan 0 kali x ya. Ditambah 4. Nah, bentuk pembagiannya seperti ini. X pangkat 4 ditambah 0 x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah 0x tambah 4. Sini pembaginya adalah x tambah 1. Kita mulai sama seperti tadi, contoh 1. Ini x pangkat 4, sini x ya. Maka di sini harus kalikan dengan x pangkat 3 ya. Karena x pangkat 3 dikalikan x pangkat 1, hasilnya x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 dikalikan positif 1. Hasilnya adalah
positif X pangkat 3. Kemudian kita kurangkan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4, 0 ya. Kemudian 0 dikurangi positif 1. Hasilnya adalah negatif 1 ya, negatif 1 atau negatif X pangkat 3. Kemudian 3X pangkat 2 ini turun sehingga sisanya menjadi negatif X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2. Perhatikan, sini negatif X pangkat 3. Supaya negatif X pangkat 3 ini habis, maka di sini ya pengurangnya harus sama, yaitu negatif X pangkat 3. Maka ini X plus 1 ini harus dikalikan dengan negatif X pangkat 2. Negatif X pangkat 2 kali X, hasilnya adalah negatif X pangkat 3. Negatif X pangkat 2 dikali positif 1, hasilnya adalah negatif X pangkat 2. Kita kurangkan negatif X pangkat 3 dikurangi negatif X pangkat 3. Ya. Ini min kali min sama dengan plus. Ya. Min 1 tambah 1 hasilnya adalah 0 ya. Ini habis. 3 dikurangi negatif 1. Di sini ada 1 ya, cuma saya tulis 3 dikurangi negatif 1. Itu sama dengan 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4X pangkat 2. Kemudian 0X ini turun ya, jadi 4X kuadrat tambah 0X. Ini X pangkat 2, sini X pangkat 1. Maka ini tandanya positif ya, positif. 4X pangkat 2 positif, maka di sini kalikan dengan positif ya. 4X dikali X, hasilnya adalah 4X pangkat 2. 4X dikali positif 1, hasilnya adalah 4X. Kita kurangkan ya. 4X pangkat 2 dikurangi 4X pangkat 2, hasilnya 0 ya. Ini habis. Kemudian 0 dikurangi 4. Hasilnya adalah negatif 4X. 4 turun ke bawah. Sehingga menjadi negatif 4X tambah 4. Ini perhatikan sini negatif ya, negatif 4X. Nah, supaya ini habis ya atau menjadi 0 pengurangannya, maka X tambah 1 ini harus dikalikan dengan negatif 4 ya. Negatif 4 dikali X. Hasilnya adalah negatif 4X. Negatif 4 dikali plus 1, hasilnya adalah negatif 4. Kita kurangkan. Ini, min 4X dikurangi negatif 4X. Ya. Dikalikan negatif ke negatif, hasilnya positif. Ya. Jadi min 4X ditambah 4X. Habis. Kemudian 4 dikurangi negatif 4. Nah, kalikan ini ya. Negatif ke negatif sama dengan positif. Sehingga ini sama dengan 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Selesai ya, di sini. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 4. Sisanya adalah 8. Ingat tadi rumus yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Kita bisa menuliskan seperti ini. Ya. Secara umum, yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Secara matematis, kita bisa menuliskan sebagai Fx sama dengan X dikurangi K dikali Hx ditambah Fk. Fx ini adalah suku banyak yang berderajat N atau yang dibagi. Kemudian X dikurangi K adalah
pembagi, HX adalah hasil bagi, dan FK adalah sisa.